sukacita, oh, minyak baru tercurah. Lebih sungguh lagi buat RKC tempat ini. Mari angkat suaramu, katakan anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Wow, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Mari sungguh katakan banyak yang bersuka cita, boleh lambaikan tanganmu. Masih semangat memuji nama Tuhan, amin. Amin. Boleh tos kanan kiri mau katakan Tuhan Yesus mengasihi engkau. Mari kita bersuka cita bersama Tinerias Choir. Pujian ini bersama-sama katakan Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sama katakan Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami,
selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi yang mengasihi Tuhan di tempat ini, di atas kepala kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan yang begitu mengasihi setiap kita. Haleluya. Mari sama-sama tiba saatnya di sore hari yang indah ini. Kita mau datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau datang di dalam hadirat Tuhan dengan hati yang menyembah. Mari tenangkan hati kita sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau tundukkan hati kita dan serahkan hati kita kepada Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur ya Roh Kudus. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa. Sebab kami punya Tuhan yang begitu luar biasa. Kami punya Tuhan yang begitu dahsyat dan ajaib. Yaitu Tuhan yang begitu mengasihi setiap kami. Tuhan yang rela lahir, Tuhan yang rela mati dan bangkit bagi setiap kami ya Bapa. Tiba saatnya di sore hari yang indah ini ya Roh Kudus. Kami mau datang meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Ajar setiap kami untuk terus mengingat ya Bapa. Tujuan hidup kami hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Kami bawa syukur kami di hadapan-Mu ya Roh Kudus. Mari sejenak pemuda Bunda RCS yang beribadah tempat ini, pun yang beribadah melalui via live streaming. Angkat doamu di hadapan Tuhan. Angkat ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Tetap dengan sikap berdoa, kita mau datang menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. For the Lord God Almighty reigns. Haleluya. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Kembali kita boleh kasih tepuk tangan pengagungan untuk Tuhan Yesus Kristus. Terus kita mau datang memuji dan memuliakan nama Allah. Bersyukur kami ya Bapa. Mari dengan segenap hatimu Bunda Yesus sama-sama katakan. Hallelujah. Hallelujah, for the Lord Almighty reigns. Hallelujah, 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 for the Lord God Almighty reigns.
Tak henti-hentinya kami bawa pujian kami di hadapan tahta suci-Mu ya Tuhan. Mari sekali lagi Bonerges Youth, angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Kembali kita mengangkat pujian kita di hadapan Tuhan. Engkau Tuhan yang mulia, Engkau Tuhan yang begitu luar biasa. Say holy, holy, oh, holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Say, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Say, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amin. Kasih tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan yang begitu luar biasa. Haleluya. Haleluya. Sebab kasih Tuhan begitu sempurna. Sebab kasih Tuhan selalu melingkupi setiap kita. Tangannya berlubang paku, tangannya mengasihi saudara, dan tangannya tak pernah meninggalkan setiap kita. Terus datang menyembah Tuhan, kamu udah Bonerges. Sebab kasih jumpai aku di sana. Haleluya. Di atas bukit Golgota berdiri salibnya, kasar dan hina, tempat di mana maut dulu berjaya. Sebab ini yang kami imani ya Tuhan, dengan segenap hatimu Bonerges. Bahkan pernah ku lupa, sebab di sanalah dulu kami berada Tuhan. Yes. Aku berada tempat dunia orang mati bertata. Kasih jumpai aku di sana. Kasih mati tertikam untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus, bab kasih-Mu menjemputku di sana. Mari sekali lagi di atas kepala kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Takkan pernah ku lupa, di sanalah dulu aku berada tempat dunia orang mati. Mari sama-sama pemuda Bonerges lebih dahsyat lagi di hadapan Tuhan. Kasih jumpai aku di sana. Kasih mati tertikam, ku hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana. Kasih memeluk aku di sana. Sebab kasih yang berlubang paku, kasih berlubang paku, selamatkan hidupku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus, bab kasih-Mu menjemputku di sana.
hati tertikam, untuk hapus dosaku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih berlubang paku, selamatkan hidupku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus, bab kasih-Mu menjemputku di sana. Di atas kepala lebih dahsyat, kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Segala puji syukur dan hormat hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami mau tabiskan ibadah ini ya Roh Kudus dari awal pertengahan kepada akhirnya bagi satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari mengasihi Tuhan. Kembali bersama-sama kita mau katakan amin. Kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Saudara bisa akan kembali duduk pada sore hari yang indah ini. Mari sama-sama tiba saatnya untuk terlebih dahulu kita mau saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Korintus agar tidak gentar sekalipun di tengah masa yang sukar. Ketakutan itu selalu ada di dalam kita. Ketakutan atau khawatir itu 80% sampai 90% tidak pernah terjadi. Penyebab rasa takut yaitu kurang percaya. Lebih percaya dengan situasi yang kita lihat, situasi yang kita alami. Jadi takut karena kita belum mengenal siapa Yesus sebetulnya. Kalau kita kenal pribadi Yesus, kenal kuasanya, kenal mujizatnya, maka kita tidak akan takut lagi. Berdoa terkadang belum tentu dijawab atau berhasil, tapi doa sesungguhnya dapat memberi kita kekuatan untuk menghadapi masalah. Doa harus menjadi yang pertama dan yang utama. Ketika kita berdoa, kita sedang memanifestasikan kuasa Tuhan. Doa adalah perintah Tuhan Yesus. Kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Juga berarti kita tidak dapat bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Tetaplah kita tabur kebaikan, maka kita akan menuai hal-hal yang baik. Jangan jemu berbuat baik. Akan ada waktu menuai, menjadi orang rajin atau bekerja keras dengan sungguh-sungguh, dan giat adalah kehendak Tuhan, karena kerajinan adalah salah satu modal untuk meraih kesuksesan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dapat saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Dan terlebih lagi kami akan membacakan suara gembala. Suara gembala yang tulis langsung oleh Ibu Gembala Sidang dengan tema judul Tidak Pernah Berhenti Belajar dan Terus Bertumbuh di Dalam Kekristenan. Roma yang pertama 2 pembukaan, Tuhan Yesus, Engkau yang berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Cepat atau lambat suatu hari nanti setiap orang akan menghadap pengadilan terakhir di alam roh. Itu sebabnya kami mau hidup untuk Tuhan dan senantiasa mencari kerajaan sorga dan kebenarannya. Maka semua akan Tuhan Yesus tambahkan. Berkati semua jemaat Tiberias siap ke sorga, hidup di bumi seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, untuk tidak pernah berhenti belajar dan terus bertumbuh di dalam kekristenan. Itu yang pertama, memberikan diri untuk firman Tuhan berbicara dan mulai dari situ setiap hari. 2 Petrus 1 ayat 3-4, Amsal 1 ayat 5, dan juga Amsal 1 ayat yang ke-7. Kita harus menjalani hidup ini dengan memiliki kualitas-kualitas firman Tuhan secara terus-menerus. Kualitas-kualitas ini akan mencegah kita tidak efektif dan tidak produktif.
Jika kita bertumbuh di dalam kualitas firman Tuhan setiap hari, kita akan tetap efektif dan juga produktif. Orang yang selalu mau mendengar dan menambah ilmu pengetahuan juga firman Tuhan dikategorikan sebagai orang yang bijak. Poin yang kedua, miliki 7 sifat yang harus kita perhatikan dengan sesama. 2 Petrus 1 ayat ke-5 sampai yang ke-8. Petrus menyebutkan ada 7 sifat yang harus kita miliki dan perhatikan, yaitu kebaikan, pengetahuan, pengendalian diri, ketekunan, kesalehan, kasih sayang akan sesama, dan juga cinta Tuhan. Itu adalah area yang harus kita fokuskan dan luangkan waktu untuk bertumbuh dan berkembang setiap hari. 7 sifat itu adalah area-area kunci yang perlu kita fokuskan sebagai pengikut Kristus. Dan kita harus luangkan waktu untuk terus bertumbuh di dalamnya. Dan poin yang ketiga yang terakhir yaitu melihat masa depan dan memiliki visi yang besar. 2 Petrus 1 ayat yang ke-10 sampai ke-11. Sebagai pengikut Kristus kita harus senantiasa memandang kepada Tuhan Yesus. Kita harus menjadi pembawa harapan, kasih dan kedamaian bagi orang-orang di sekitar kita. Tidak henti-hentinya kita belajar dan semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Kita minta hikmat dari Tuhan, minta semangat yang segar dan baru untuk kita terus bertumbuh. Kita terus melihat masa depan dan memiliki visi yang besar. Dan sebagai doa penutup saudara, Tuhan Yesus kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat, sesuai di dalam Wahyu 20:14-15, kami akan mengalami kematian kedua yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan di dalam hidup ini kami mau selalu bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Yang percaya kembali kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus yang memelihara setiap kita. Tiba saatnya mari sama-sama di sore hari yang indah ini kita mau siapkan hati kita untuk diberkati lebih lagi melalui kebenaran firman Tuhan. Sama-sama tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau satu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang baik, Tuhan yang kami kasihi, Tuhan yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus. Di sore menjelang malam hari yang indah ini ya Bapa, kami mau nyatakan di hadapan Tuhan bahwa hati kami limpah dengan syukur ya Roh Kudus. Sebab kami telah datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami telah datang menyembah dan bawa ucapan syukur setiap kami di hadapan tahta suci-Mu. Terus kami imani Tuhan, di balik pujian dan penyembahan kami ada sukacita yang baru, ada kekuatan yang baru, dan ada damai sejahtera yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Maka tiba saatnya Roh Kudus kami mau siapkan hati kami untuk dengar kebenaran firman-Mu. Sucikan dan kuduskanlah hati kami agar firman yang kami dengar dapat menjadi rema di dalam hidup kami. Juga kami berdoa untuk hamba-Mu yang terkasih yang menyampaikan kebenaran firman tempat ini. Bapak Pendeta Sandi Siskandar, Tuhan Yesus berkati senantiasa. Tuhan Yesus yang berikan hikmat agar setiap perkataan yang keluar dari lidah mulut hamba-Nya berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Dan Tuhan pakai lebih dahsyat lagi agar memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Maka kami siapkan hati kami untuk dengar firman Tuhan dengan hati yang menyembah. Kembali kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Bertahtalah di atas pujian dan penyembahan kami. Ini hati kami ya Roh Kudus. Ini sembah kami ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari mengasihi Tuhan, bersama-sama kita mau katakan amin. Sekali lagi kita boleh kasih tepuk tangan pengagungan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan dengan hati yang menyembah. Kembali kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sebab dengan apa kami akan membalas kasih-Mu ya Bapa selain dengan pujian dan penyembahan kami. Kau Tuhan yang begitu indah, Kau Tuhan yang begitu dahsyat. Sungguh indah Kau Tuhan,
kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, ya Tuhan yang penuh kasih dan sayang, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau tempat perlindungan bagi setiap kami ya Bapa. Menara perlindungan, dan Tuhanlah sumber kekuatan setiap kami. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati. Mari sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Sungguh indah Kau menara perlindungan. Kau sumber kekuatan kami ya Bapa. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari yang mengasihi Tuhan, lebih dahsyat lagi katakan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan bagi setiap kami ya Bapa. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini Tuhan kami berkumpul dan kami juga mau latihan untuk choir Natal Tiberias 6 Desember 2025. Kami percaya pengurapan Tuhan sempurna atas setiap kami.
Bahkan setiap kami anak-anak muda yang ambil bagian dalam pelayanan Tiberias Choir di Natal Tiberias 6 Desember 2025, Tuhan pasti berkati setiap kami. Apa yang kami lakukan buat Tuhan tidak pernah sia-sia. Jerih lelah kami tidak pernah sia-sia. Tuhan yang akan balaskan berlipat kali ganda. Maka sebelum kami latihan, kami mau dengar firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir. Tuhan beri sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru, dan hati yang berlimpah dengan ucapan syukur. Akan kami percaya di sore malam hari ini, kami ada di tempat ini, tujuan kami satu, untuk Tuhan Yesus yang disenangkan. Hanya nama Tuhan yang kami senangkan di dalam hidup kami. Maka urapi lidah bibir hamba akan sampaikan firman-Mu. Biar firman Tuhan yang disampaikan isi hati Tuhan, menguatkan, memulihkan, dan memerdekakan hidup kami. Kami bersyukur, kami siapkan hati kami sambut firman-Mu, dengar firman Tuhan. Mari bersama-sama siap kita yang percaya, yang disayang sama Tuhan dengan bangga sama-sama. Kita katakan, amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, selamat sore. Ada Shalom Buanargas. Wah lemes amat ini. Shalom Buanargas. Puji Tuhan, apa kabar? Luar biasa, saya doa semua sehat. Semua dalam keadaan yang baik, semua dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Juga menyapa setiap yaitu jemaat yang tersambung dalam live streaming. Shalom, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari sebelum kita latihan untuk choir Natal, kita akan dengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Tema khotbah di sore hari ini adalah iman yang percaya sekalipun belum melihat. Sekali lagi temanya adalah iman yang percaya sekalipun belum melihat. Kita akan buka dalam Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Sekali lagi Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat 46, teman-teman bantu ayat 47. Seterusnya bergantian sampai nanti ayat yang ke-54, ayat terakhir kita baca bersama-sama ya. Yang sudah di sana katakan aku pasti diberkati Tuhan. Ya lemes amat ini belum latihan juga ya kan. Sekali lagi yang sudah di sana yang siap baca katakan aku pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Yohanes 4, 46 sampai 54. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. 47, ayat 48, maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. 50, kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. 51, 52, ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang, pukul 1 demamnya hilang. 54 sama-sama, dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Katakan amin. Slide selanjutnya, peristiwa ini menunjukkan kuasa firman Yesus yang dapat bekerja dari jauh dan mengajarkan bahwa iman sejati percaya kepada Yesus sebelum melihat hasilnya. Katakan amin dulu. Bilang sama saya, aku mau percaya kepada Yesus walaupun aku belum melihat hasilnya. Katakan amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Itulah yang dikatakan iman sejati. Seperti yang barusan kita baca, ada peristiwa di mana Yesus melakukan mujizat. Bilang sama saya, Yesus melakukan mujizat. Artinya kalau Yesus melakukan mujizat, bukan berlaku hanya zaman dulu. Bukan berlaku hanya pada situasi atau kondisi ya di zaman dulu. Ya, atau zaman yang sudah pernah di mana Yesus yaitu mengadakan mujizat. Ya, kita tahu yang barusan kita baca, ada anak seorang pegawai istana yang sakit dan hampir mati. Tadi dikatakan hampir mati. Bicara apa? Ini hilang pengharapan. Bicara apa? Putus asa karena hampir mati. Tetapi apa? Ada kabar baik bahwa Yesus apa? Mengajarkan iman yang belum melihat tapi
percaya. Ya, dalam hidup ini kita belum melihat mungkin jawaban doa, kita belum melihat mungkin apa yang kita mau Tuhan berikan, tetapi yang Tuhan mau adalah tetaplah percaya. Karena di gereja kita, gereja Tiberias, gereja yang penuh kuasa dan penuh mujizat. Ya, berapa banyak ya anak-anak Tuhan yang sudah mengalami kuasa mujizat Tuhan. Ya, mungkin mereka juga sempat putus asa, mungkin mereka juga sempat hilang pengharapan, mungkin juga mereka sempat di masa-masa sulit, di mana masa mereka yaitu kehilangan segala sesuatu, pegangan. Ya, mereka kehilangan pegangan mereka. Ya, mungkin mereka butuh pertolongan, butuh mujizat. Tapi ada kalanya setiap masa sulit, masa sukar itu menandakan bahwa engkau dan aku sedang berproses bersama dengan Tuhan. Ya, bagaimana mau mengetahui teman-teman dan saya berproses bersama dengan Tuhan? Salah satunya dengan masalah, dengan kesulitan. Kalau hari ini kita masih punya masalah, hari ini kita masih ada tantangan, persoalan, itu sebenarnya tanda bahwa Tuhan sedang menarik perhatianmu dan perhatianku. Nggak ada amin? Oh ya, walaupun delay nggak apa-apa. Ya, saya mau bilang, kalau jangan berkata, kalau ikut Tuhan Pak, kenapa kok banyak masalah, banyak tantangan, banyak persoalan, banyak ujian. Itu adalah salah satu cara. Bilang sama saya, salah satu cara. Ya, paling gampang. Justru yang kalau kita misalkan kitanya nggak sadar, udah tahu banyak masalah, banyak persoalan, banyak kesulitan, banyak tantangan, kita yang bahayanya itu, kita nggak sadar. Kita nggak peka. Untuk apa? Datang sama Tuhan, percaya sama Tuhan, taruh pengharapan sama Tuhan. Mungkin kau berkata, Pak, mana bisa saya dapat beasiswa? Pak, mana bisa saya bisa keluar negeri? Pak, mana bisa saya punya gaji dolar? Tapi lihat, banyak yang sudah ditolong, banyak yang sudah ngalami mujizat. Saya mengatakan ada anak muda namanya Lisa, ya, beberapa 4-5 bulan yang lalu. Dia minta doa cuman apa? Pak, saya lagi ngajuin visa apply ke Amerika. Nggak ada channel, nggak ada koneksi. Ya, tetapi apa? Saya mau percaya sama Tuhan. Artinya apa? Dia mau percaya walau belum melihat. Ya, terkadang kita seringkali maksa Tuhan. Terkadang kita harus melihat hari itu juga, saat itu juga. Ada saatnya Tuhan nggak kasih lihat dulu. Katakan amin. Ada saatnya semua yang kita mau nggak dijawab. Untuk apa? Bukan Tuhan jahat, tapi untuk engkau dan aku mendekat kepada Dia. Jangan fokus sama berkatnya, tapi fokus sama pemberinya, pemberi berkat. Bukan berkatnya, pemberinya siapa? Kita kejar terus, kita cari terus. Akhirnya singkat cerita, ya beberapa waktu yang lalu, ya minggu yang lalu dia mengatakan, Pak, saya sudah ada di Amerika. Saya sudah tinggal di satu kota Philadelphia, Pak. Bahkan saya sekarang jabatan saya, Pak, baru kerja, sudah jadi supervisor. Sekarang logikanya gimana bisa? Ya, itu bukan karena saya, bukan karena siapa-siapa, tapi karena kuasa Tuhan. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Nah, seringkali kita membatasi kuasa Tuhan. Itu salahnya. Kita berpikir seolah-olah Tuhan gak bisa, seolah-olah Tuhan gak mampu memindahkan gunung yang besar itu. Bicara gunung itu apa? Bicara masalah yang besar dalam hidup kita, tantangan yang besar. Seringkali apa? Kita meragukan kuasa Tuhan. Seringkali kita atur-atur Tuhan, seolah-olah kita lebih mengerti. Atau seolah-olah kita lebih menggantungkan kepercayaan kita kepada manusia. Yang pada akhirnya mengecewakan. Makanya lewat peristiwa ini, kita mau diingatkan kembali. Bahwa apa? Kuasa firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Dia akan tetap bekerja dalam kehidupanmu. Slide selanjutnya lagi, belajar dari firman Tuhan. Apa yang membuat anak pegawai istana menerima mujizat? Nah, ini kan yang harus kita pelajari. Bagaimana dia bisa terima mujizat? Yang hampir mati, yang sakit parah. Alkitab catat, sakit parah, hampir mati. Tapi bisa sembuh, bisa terima mujizat. Ini kan yang harus kita pelajari. Yang pertama, pegawai istana datang kepada Yesus dengan permohonan. Berarti kita udah dapat nih satu rahasianya. Kalau saudara dan saya mau melihat mujizat,
mau melihat pertolongan di masa sulit, masa sukar, bahkan di masa kesesakan, di masa sakit sekalipun, di masa penderitaan sekalipun, kuncinya adalah yang pertama, datang kepada Yesus dengan permohonan. Yang menjadi pertanyaannya dalam hatimu, dalam dirimu masing-masing hari ini, apakah saya sudah datang kepada Tuhan dengan permohonan? Apakah saya sudah selalu datang? Setiap hari saya datang sama Tuhan, setiap saat, atau saya saya cuman sesekali doang. Karena ketika saya nggak melihat jawaban, saya kecewa. Itu yang menjadi pertanyaannya. Yang Tuhan mau ketika hari ini masa sulit, masa sukar, masa kesesakan, masa penderitaan, datang terus cari Tuhan dengan permohonan. Ya, kita buka ayatnya, Yohanes 4 ayat 46 sampai 47. Ya, maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Ingat ya, mujizat pertama Yesus lakukan di mana? Di Kana, betul? Di perkawinan, di Kana, yang di Kana. Di mana Yesus berubah air menjadi anggur. Itu bicara tentang apa? Yesus melakukan mujizat di dalam apa? Di dalam keluarga. Bilang sama saya, keluarga. Di dalam apa? Rumah tangga. Di mana apa? Yang tadinya kehilangan, yang tadinya kehabisan. Ya, anggur dirubah, Tuhan datang ke situ, Tuhan ubah air jadi anggur. Artinya yang tadinya hilang pengharapan, ketika Yesus datang, maka jadi berlimpah pengharapan. Selama engkau dekat dengan Yesus, selama engkau tidak tinggalkan Yesus, selama engkau pegang erat Yesus, maka hidupmu akan berlimpah-limpah pengharapan. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Coba kita lihat lagi ayat 47. Ya, perhatikan, ya. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Perhatikan, ya, supaya pergilah ia kepadanya, lalu meminta. Perhatikan, pergilah siapa? Si pegawai istana ini. Kepada siapa? Ia, Yesus. Dengan apa? Dia meminta kepada Yesus untuk apa? Dia datang ke rumahnya agar menyembuhkan anaknya. Sebenarnya sebelum kita minta, kira-kira Tuhan udah tahu belum? Udah kan? Sebenarnya kalau kita pemikiran simple, pemikiran gampang, atau pemikiran sederhana, ngapain kita harus minta? Dia orang tua, dia bapak yang baik. Artinya bapak yang baik itu, orang tua yang baik, akan selalu memenuhi setiap kebutuhan anak-anaknya. Akan selalu peduli terhadap kehidupan anak-anaknya. Gak perlu pun anaknya minta, dia tahu namanya dia bapak. Dia pasti akan kasih yang terbaik untuk anak-anaknya. Katakan amin. Tetapi kenapa harus kita yang selalu meminta dengan permohonan? Ingat gak cerita bangsa Israel? Kenapa harus 40 tahun sih? Apa Tuhan gak ada kerjaan? Cuman bikin muter-muter 40 tahun? Kalau teman-teman baca di Kejadian, itu apa? Tuhan mau kasih tahu. Tuhan mau mengetahui isi hati mereka. Tuhan mau mengetahui apa? Isi hati mereka. Nah kalau hari ini kita diperhadapkan dengan masalah, tantangan, persoalan, dan Tuhan mau kita datang dengan permohonan, dengan konsisten, dengan kerendahan hati, untuk engkau terus dibawa kepada pengharapan di dalam Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Makanya artinya apa? Artinya Tuhan sedang mau mengetahui isi hati kita. Apakah kita mau setia? Apakah cuman di bulan-bulan ini saja? Karena untuk mendekati Natal, biar dapat terima berkat Natal, bulan Natal, hadiah Natal. Setelah itu kita kembali lagi dengan hidup yang lama. Kan tidak seperti itu. Kita mau Tuhan mau konsisten. Sama Tuhan juga mau kan, ya, memberkati teman-teman. Bukan cuman hari ini aja kan? Nggak ada orang. Saya tanya, kira-kira teman-teman mau diberkatin hari ini aja sama Tuhan? Apa setiap hari? Apa selama-lamanya? Ya, katakan amin. Artinya kita juga harus cari Dia selama-lamanya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini kadang kitanya yang lari-larian, kabur-kaburan, tapi Tuhan baik loh, Tuhan panggil kita lagi. Ini teman-teman kan ngikut Tiberias Choir di Natal, Tiberias 6 Desember, nggak ada yang kebetulan.
Tuhan yang pilih teman-teman. Memang teman-teman daftar, teman-teman mendaftarkan diri. Tapi saya percaya itu semua karena panggilan Tuhan. Tuhan yang panggil teman-teman. Kenapa? Karena ada rencana Tuhan yang besar, rencana Tuhan yang indah akan dinyatakan dalam hidupmu. Mungkin lewat engkau melayani di acara Natal ini, keluargamu diselamatkan, orang tuamu diberkati, kehidupanmu dipulihkan Tuhan, bahkan studimu berhasil, pekerjaanmu berhasil. Ketahuilah Tuhan punya rencana yang indah atas hidupmu. Beri tepuk tangan luar biasa. Jadi bukan hanya sekedar kebetulan, bukan hanya sekedar iseng-iseng. Biar saya Pak, rame-rame Pak. Enggak. Tapi Tuhan punya rencana masing-masing atas kehidupanmu. Slide selanjutnya lagi. Datang kepada Yesus adalah pilihan terbaik dalam keadaan sulit. Enggak ada pilihan lain. Selain datang kepada itu alamat yang tepat. Jabatan dan kekayaan tidak bisa menyelamatkan kita dari penderitaan. Hanya Yesus yang bisa. Tuhan ingin kita rendah hati dan bersandar kepada, kadang kita suka sombong. Tanpa kita sadari ya, kita tuh manusia apa? Sombong, angkuh, gak mau ditegur, gak mau diingetin, gak mau dinasehatin. Ngerasa kita paling tahu, paling benar, paling hebat. Padahal kita ini masih banyak dari kekurangan, masih jauh dari kata sempurna. Justru ketika teman-teman dan saya terus mendekat sama Tuhan, maka kita disempurnakan. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan dalam memuliakan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Slide selanjutnya lagi. Ketika dunia tidak bisa memberikan jawaban, datanglah kepada Yesus yang adalah jawaban. Ya, Yesus adalah jawaban atas semua masalah, ketakutan, kekhawatiran, penderitaan, pergumulan, dan apa yang menjadi kesulitanmu. Hanya Yesus jawaban. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Yang kedua, ya, apa yang kita bisa pelajari? Pelajaran penting, Yesus menguji iman pegawai istana. Jadi kalau ikut Tuhan itu untuk melihat mujizat, itu ada ujian. Bilang sama saya, ujian. Dari sekolah ke universitas ada ujian enggak? Benar. Susah atau enggak? Benar. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk naik tingkatkan, ya, dari yang sekolah ke universitas. Dari yang S1 aja untuk ambil master, ya, itu ada ujian. Dari yang master mau ke doktor, ada ujian. Untuk naik, itu parameternya. Nah Tuhan gimana mau lihat parameternya, kita bisa apa? Ya, mengalami mujizat, mengalami kemuliaannya dengan ujian. Coba kita buka ayatnya. Yohanes 4:48-50. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Yesus bilang nih, sama pegawai istana ini. Karena apa? Tadi kan pegawai istana bilang, Tuhan tolong datang ke rumah saya, sembuhkan anak saya. Anak saya hampir mati. Artinya apa? Pegawai istana ini, dia percaya kalau Yesus yang sudah datang ke rumahnya dan menumpangkan tangan kepada anaknya yang hampir mati itu. Tapi Yesus bilang, ya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, maka kamu, tuh lihat. Ini kan seperti apa? Ditegur. Atau bahasanya disindir. Betul apa betul? Seringkali kan Tuhan bilang begitu sama kita. Dia setiap hari berkata sama kita, kamu kalau nggak ngelihat tanda dan mujizat, berarti kamu tidak percaya. Justru yang Tuhan mau itu, belum melihat, tetap percaya. Karena janji Tuhan kita terus naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Apa yang kau pegang kerjakan, Tuhan berkati berhasil. Makanya selalu dikatakan di gereja kita, gembala sidang selalu mengingatkan, punya iman yang besar. Punya iman yang besar.
Jangan menghayal yang besar. Punya iman yang beda sama menghayal. Menghayal tuh nggak ada yang dikerjain. Kalau punya iman, ada yang dikerjakan. Katakan amin. Apa? Iman tanpa perbuatan. Alkitab bilang apa? Iman tanpa perbuatan. Artinya iman tanpa kita mengerjakan segala sesuatu, mengerjakan ujian-ujian itu, nggak akan ada hasilnya. Tapi iman disertai dengan perbuatan, menghasilkan mujizat yang besar. Makanya kalau hari ini sudah beriman, sudah percaya, jangan takut lagi, jangan khawatir lagi, jangan bimbang lagi, jangan setengah-setengah lagi. Kalau hari ini sudah ambil keputusan untuk melayani sampai selama-lamanya, saya tetap mau melayani Tuhan. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Saya doa teman-teman gak cuman sampai Natal GBK 2025. Tapi teman-teman setelah itu daftar untuk langsung melayani di seluruh cabang gereja Tiberias Jabodetabek. Tepuk tangannya gak kompak nih. Nah. Coba lihat yang mau pelayanan. Ini kan saya pelayanan Pak Pendeta. Yang mau pelayanan gak cuma sampai Natal GBK. Habis itu aku mau pelayanan Pak Pendeta. Ya, ayo langsung berubah tuh kan. Enggak mau Pak. Ya, biar dicatat ini, ayo coba angkat tangan. Yang mau. Yang mau aja, nggak dipaksa kok, yang mau. Ya, yuk, yang mau dulu, angkat tangan. Oke, tahan ya. Mau difoto nih. Ya iya harus ada bukti dong, jangan cuma angkat-angkat, nah kau lupa ingatan. Angkat tangan dulu, ya. Yang mau, benar, saya mau melayani Tuhan. Karena kalau saya mau melayani Tuhan, ya saya percaya hidup saya pasti akan diubahkan. Akan diberkati luar biasa. Yang mau, angkat tangan. Oke, nggak ada kesempatan kedua nih ya. Oke, tahan ya, angkat tangan ya. 1, 2, 3. Cekrek. Mantap. Udah ada jejak digitalnya ya. Hari ini tanggal 22 November, jam 18.06 di Gading Nias. Yang mau melayanin udah dicatat. Udah jejak digitalnya ada. Makanya untuk apa? Ya, untuk setiap kita ya mengalami mujizat Tuhan, mengalami kasihnya Tuhan dengan ujian. Ya, dengan banyak tantangan. Coba slide selanjutnya lagi. Kata Yesus kepadanya, ya. Ayat 49 dulu, ya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Nah, dia masih ngomong nih. Pokoknya nggak mau tahu, Tuhan harus datang. Kalau nggak anak saya mati. Artinya dia sedang membatasi kuasa Tuhan. Emang Tuhan harus cuma datang doang? Emang dia nggak bisa dari jauh? Halo? Tuhan itu kan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dia universal. Bahkan yang terlebih hebat, dia itu nggak jauh darimu, dari hidupmu, dia itu ada dalam hatimu. Dia dekat, tapi seringkali kita kan nggak mau, ya. Kita seolah-olah lupa. Coba ayat yang ke-50, kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Tuhan bilang lagi, ya, pergi pulang, anakmu hidup. Ya, dia mengajarkan apa? Iman yang belum melihat tapi percaya. Coba slide selanjutnya lagi. Iman sejati percaya sebelum melihat bukti. Tuhan tidak selalu menjawab doa dengan cara yang kita harapkan. Tuhan tidak selalu menjawab doa dengan cara yang kita harapkan. Bukan maunya kita, bukan kehendak kita, ya. Tapi sesuai dengan kehendaknya dia. Ya, jalanmu bukanlah jalanku. Rancanganmu bukan rancanganku. Rencanamu bukan rencanaku. Karena semuanya itu apa? Ya, bahasa sederhananya, suka-sukanya Tuhan. Nggak boleh suka-sukanya kita. Ya, firman Tuhan memiliki kuasa. Kita hanya perlu percaya. Ya, kita hanya perlu percaya setiap hari. Memang gak mudah kelihatannya. Ya, memang benar ada tantangan, berat Pak. Ya, kadang up and down, ya. Kadang berubah-berubah Pak, ini mood swing Pak. Kadang hari ini percaya, besok kadang bimbang lagi. Tapi harus apa? Harus dilatih. Kita harus apa? Harus diingatkan terus. Kita harus apa? Disadarkan terus. Karena Tuhan tahu manusia sifatnya apa? Sering lupa. Manusia sering apa? Hilaf. Makanya harus apa? Diingatkan, disadarkan. Lewat apa? Firman Tuhan. Coba slide selanjutnya lagi. Iman bukanlah tentang melihat, tetapi tentang mempercayai firman Tuhan
sepenuhnya. Seberapa banyak di sore malam hari ini yang mempercayai firman Tuhan sepenuhnya? Coba boleh lihat tangan-tangan yang mempercayai, aku percaya firman Tuhan sepenuhnya. Firman Tuhan ya dan amin. Coba lihat tangan-tangannya. Saya doa terjadilah sesuai dengan imanmu. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir. Mari saya undang pemusik, worship leader maju ke depan. Yang ketiga, apa pelajaran penting? Ya, tentang mujizat. Ya, anak pegawai istana ini bisa mengalami mujizat, disembuhkan yang tadinya hampir mati. Bukan hanya diuji, seringkali iman kita diuji. Ya, yang ketiga, mujizat terjadi saat pegawai itu percaya. Kelihatannya kayaknya sederhana ya. Tuhan sedang nunggu nih, teman-teman. Mau percaya gak? Mungkin teman-teman berkata, saya udah percaya Tuhan. Tapi kan percaya yang didefinisikan itu bukan yang kita mau. Bukan sesuai dengan apa yang kita sudah lakukan, yang kita kerja. Bukan apa yang kita nilai. Dan bukan juga apa yang orang lain nilai. Tetapi apa yang paling objektif adalah penilaian dari Tuhan. Tuhan yang menilai. Manusia gak bisa menilai kita. Seringkali bisa salah, bisa benar, bisa akurat, atau bisa asal-asalan. Tapi kalau Tuhan yang menilai saudara dan saya, dia objektif. Dia sempurna. Ya, makanya apa? Izinkan untuk apa? Tuhan ya melatih imanmu setiap hari. Agar engkau tidak pernah kehilangan rasa percayamu sama Tuhan. Engkau enggak kehilangan peganganmu. Peganganmu itu cuma satu, enggak ada yang lain. Peganganmu Tuhan. Katakan amin dulu. Enggak ada yang lain. Pak, pegangan saya ini pacar saya, Pak. My honey, Pak. My sweetie. Husband, Pak. My ini lagi, Pak. My love. Ya, tapi saya enggak bisa jauh-jauh, Pak. Sandaran saya pundaknya dia, Pak. Kalau enggak ini Pak, rasanya kayak sarap kejepit Pak Pendeta. Ngerti. Kita butuh teman, butuh sosialisasi, butuh rasa apa? Disayang, ya butuh diperhatiin. Tapi pegangan utama kita jangan lupa, Yesus. Supaya kalau ketika ada orang-orang di sekeliling kita mengecewakan kita, membuat kita sedih, membuat kita sakit, kita enggak akan berpaling daripada Tuhan. Kita akan terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Yohanes 4, 51-54, ini ayat yang terakhir. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Berarti ini lagi di jalan, mau pulang. Tapi ada hamba-hambanya, ya, atau yang keluarganya datang mengasih tahu bahwa anaknya udah sembuh. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Berarti waktu saat dia interaksi sama Yesus. Yang Yesus bilang, kamu belum melihat tanda dan mujizat. Ya, kamu kalau belum percaya, ya, kalau belum melihat tanda dan mujizat. Jadi waktu Yesus sedang ngomong begitu, dan Yesus bilang, pulang. Anakmu sembuh. Artinya apa? Saat itu juga, detik itu juga, mujizat sudah terjadi. Seringkali apa? Tuhan sudah memberikan mujizat dalam hidup kita. Tapi kita nggak peka. Saat itu juga jawaban sudah diberikan dalam hidup kita. Tapi kita nggak respon. Kita cuek aja. Ya, dengan adanya apa? Masalah, tantangan, persoalan. Mungkin juga dengan ada maksud Tuhan putuskan hubunganmu dengan pacarmu itu. Supaya apa? Engkau mendekat sama Tuhan. Wih, mantap juga nih amin. Baru putus atau gimana itu? Jadi ketahuan. Seringkali begitu. Ini enggak guling-guling. Ini kunci kamar, enggak mau makan 3 hari. Pokoknya aku mau dia. Nangis mau buat apa? Tuh setel lagu, ya, yang melo-melo, tutup kunci kamar, lampu dimatiin, setel lagu. Bila aku mati, kau harus mati. Buat apa? Seolah-olah kayak dunia ini udah hilang.
Seolah-olah hidup kita akhir. Kadang Tuhan izinkan supaya engkau kembali sama Tuhan. Dan Tuhan sediakan yang terbaik. Tuhan sediakan, berikan yang jauh lebih baik. Kadang kita maunya begitu. Aku mau yang hidungnya mancung Pak Pendeta. Aku mau yang glowing-glowing. Yang ininya pipinya yang kanan merah, yang kiri kuning, jidatnya hijau Pak Pendeta. Kata Tuhan lampu merah tuh ada. Seringkali maunya kita. Ya, coba kita lihat lagi. Ayat 53. Maka teringatlah yaitu bahwa pada saat itulah Yesus berkata, anakmu hidup. Saat itu juga dia ingat, oh iya Tuhan udah ngomong. Tapi kadang kita yang kurang percaya. Bukan Tuhan, kitanya yang kurang percaya. Ayo hari ini harus tambah percaya. Apalagi apa? Saya percaya ketika saya ambil bagian jadi Tiberias Choir di Natal Tiberias 6 Desember 2025. Saya percaya berkat-berkat Natal tercurah dalam hidup saya. Saya percaya saya menyenangkan hati Tuhan dengan pelayanan saya. Ada amin? Tuhannya dulu disenangkan, baru nanti berkat mengalir. Cari dahulu kerajaan Allah, kerajaan surga dan kebenarannya, semua ditambahkan. Maka di 6 Desember 2025, mari sama-sama kita menyenangkan hati Tuhan. Kita merayakan kelahiran Raja di atas segala raja. Ada amin? Ya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Lanjut. Ketika kita percaya, kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Tuhan tidak pernah terlambat. Dia selalu bertindak pada waktu yang tepat. Kesaksian iman bisa membawa satu keluarga kepada Tuhan. Saya doa lewat kesaksianmu nanti di Natal Tiberias 6 Desember akan membawa pertobatan, akan membawa kesaksian yang indah, akan membawa banyak orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Kurang semangat nih kayaknya. Yang bangga jadi Tiberias Choir di Natal Tiberias 6 Desember 2025. Yang bangga. Kalau semua bangga ya, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Keterangannya, percaya kepada Yesus hari ini bukan hanya mengubah hidupmu, tapi juga keluargamu. Jadi kalau hari ini ada keluarga-keluargamu, orang tuamu yang belum kenal Tuhan, belum percaya, imani, doakan satu orang bertobat, seisi keluargaku semua diselamatkan bagi kerajaan surga. Lewat Natal Tiberias 6 Desember 2025, lewat pelayananku sebagai Tiberias Choir, aku percaya keluargaku yang belum mengenal Tuhan akan diselamatkan bagi kerajaan surga. Kesimpulan, jika kita mau memiliki iman seperti pegawai istana ini, kita juga akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Selamat malam, selamat latihan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri. Angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Angkat tangan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masa
masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kita beri tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Mari angkat pujian ini biar jadi doa kita malam hari ini. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Melewati tangisan, melewati tangisan, rasa sesak di dada, rasa sesak di dada. imanku berkata, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, angkat tanganmu sama-sama. walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. lebih sungguh lagi angkat tanganmu. Walaupun gunung itu tak berpindah, Tetap percaya, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. walau masalahku masih ada, Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah.
Walaupun gunung itu tetap percaya. Amin. Yang punya kuasa sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal kau di samping. Walau masalahku masih ada, walaupun masalahku masih ada, mari tetap percaya. Rencanamu terindah, pribadimu takkan berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, iman yang aku pegang, iman yang aku pegang padamu Tuhan. Angkat tangan kita dua-dua. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Biar materaikan firman-Mu, agar hari ini kami tetap percaya, meskipun sekalipun kami belum melihat, karena iman yang kami pegang hanya kepada Tuhan yang punya rencana yang indah, hanya kepada Tuhan yang setia atas kehidupan kami. Maka berkati Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami sukacita damai sejahtera. Di tengah masalah persoalan, kami percaya ada jalan keluar, ada mujizat yang besar Tuhan sediakan bagi setiap kami. Maka berkati Tuhan, sebentar kami akan beri persembahan sebagai ucapan syukur kami. Berkati tangan-tangan yang memberi kami tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal, tidak kekurangan, tidak hutang-hutang. Rumah tangga diberkati, bahkan juga anak-anak, orang tua, bahkan studi, pekerjaan, bahkan masa depan, karir kami, Tuhan berkati berlipat-lipat kali ganda. Kami bersyukur, kami siapkan hati kami beri yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sama-sama siap kita yang percaya, yang disayang sama Tuhan dengan bangga sama-sama. Kita katakan, amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Selamat memberi yang terbaik. Dan Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita. Yesus Tuhan, Kau selalu setia, janji-Mu di dalam hidupku. Dulu, sekarang, dan selamanya, Kau Allah yang menopangku. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk persembahan setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Sambil siapkan hatimu untuk terima tubuh dan darah Tuhan Yesus pada sore malam hari ini. Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan tubuhmu. Sambil saya undang setiap jemaat Tuhan, kita boleh bangkit berdiri. Kita akan terima tubuh
kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kami masuk dalam sakramen perjamuan kudus sesuai dengan perintah Tuhan kepada gembala sidang. Kembalikan kuasa di balik sakramen perjamuan kudus, ada tanda, ada kuasa, ada mujizat. Yang sakit sembuh, yang terikat dilepaskan, yang lemah beroleh kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita angkat rotinya tinggi-tinggi di atas kepala kita yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama dengan iman percaya kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal dalam kerajaan surga. Kedua, tubuh Kristus ditombak, ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa, rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Ketiga, tubuh Kristus ditombak, ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, tumor, ginjal, tidak cuci darah. Aku tolak sakit jantung, paru-paru, lever, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah. Aku tolak pengentalan darah, aku tolak kanker tulang, aku tolak saraf kejepit. Berkati pencernaanku, lambungku, ususku sempurna sehat, tidak kanker usus. Dimanapun aku pergi melangkah berada, dijaga pasukan malaikat, tidak celaka, tidak bahaya, tidak mengalami maut, tidak terpapar virus apapun. Aku aman dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Makanlah, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggurnya tinggi-tinggi di atas kepala kita, yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama dengan iman percaya kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan kekal. Pertama, menyucikan, menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan dan perbuatannya. Berkati rumah tanggaku, rumah tangga yang suci kudus. Kami tolak perjinan, percabulan. Kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan keluargaku dari perceraian. Jauhkan keluargaku dari orang ketiga. Mulutku disucikan, dikuduskan, tidak nipu, tidak dusta. Doa-doaku penuh kuasa. Tanganku disucikan, dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang ku pegang, yang ku kerjakan pasti berhasil. Kami tolak segala fitnah, fitnah atas keluargaku, fitnah atas gereja. Kedua, oleh dari Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga surga. Sebagai warga surga, kami semua kumpul di bumi, kumpul di surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilurnya segala penyakitku sembuh hari ini. Jangan diminum dulu, mari doa, ucap berkat agar teman-teman semua yang melayani diurapi Tuhan, ya, penuh kuasa, penuh kemuliaan, penuh mujizat Tuhan. Teman-teman diberikan sukacita, damai sejahtera, dan juga jangan lupa doakan untuk gembala sidang Bu Pendeta Darneti Priyanci diberi kesehatan, diberi kekuatan, ekstra tenaga, ekstra kuasa, ekstra mujizat dalam memimpin kami. Itu untuk Natal, yaitu 6 Desember Tuhan di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kami percaya untuk yaitu memenangkan jiwa-jiwa Tuhan, untuk mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris dan siap surga. Kami percaya acara Natal yaitu Gereja Tiberias 6 Desember 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Tuhan berkati berhasil. Kami percaya siapapun yang jemaat yang hadir, siapapun jiwa-jiwa yang hadir, mereka akan mengalami mujizat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, bahkan mereka semua yang percaya kepada Yesus diselamatkan jadi warga surga, bahkan bersama keluarga besar mereka semua diselamatkan. Kami percaya lewat Natal Gereja Tiberias itu menjadi berkat untuk bangsa kami Indonesia dan untuk kota Jakarta. Penuh kemuliaan Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Kembali sama-sama dengan iman percaya, Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Pertama, bangsa Israel dengan roti mana makan tidur di padang gurun, diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Kedua, bangsa Israel dengan roti mana jubah baru, baju baru, artinya mulia. Kami mulia, terbang kawan, jumpa Tuhan, pesta di surga. Ketiga, bangsa Israel dengan roti mana kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan, generasi majikan, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal, tidak kekurangan, tidak hutang-hutang. Aku terus naik, bukan turun. Jadi kepala, bukan ekor. Apa
apapun yang kupegang, kerjakan, lakukan, usahakan sepanjang minggu, bulan, tahun 2025. Tuhan berkati berhasil 10 kali ganda, 100 kali. Segala sakit penyakit, kelemahan tubuh, penderitaan, segala kutuk, semua sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Puji nama Tuhan Yesus Kristus, sampaikan syukurmu atas tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita percaya Yesus terlebih besar bagi setiap kehidupan kita. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Sama-sama dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disucikan, dikuduskan oleh Gembala Martir, Gereja Martir di akhir zaman ini mengajar kami berdoa. Yang pertama, minyak urapan punya kuasa untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Artinya setiap hari kami diurapi dengan minyak urapan, hidup kami penuh kuasa, penuh kemuliaan, penuh mujizat Tuhan. Yang kedua, minyak urapan punya kuasa mengusir setan, menyembuhkan sakit penyakit. Artinya setiap hari kami yang diurapi dengan minyak urapan, kami menang atas dosa, menang atas setan, kuasa gelap, roh jahat, sakit penyakit, kami sehat, kami panjang umur. Yang ketiga, minyak urapan punya kuasa menghancurkan segala kutuk. Artinya setiap hari kami yang diurapi dengan minyak urapan, kami menolak kutuk miskin, kutuk bangkrut, kutuk gagal, kutuk kekurangan, hutang-hutang, kutuk resesi ekonomi, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk penderitaan, kutuk keturunan nenek moyang, semua dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus, tidak berkuasa atas hidup kami. Yang keempat, minyak urapan punya kuasa mengurapi kami lebih dari teman sekutu. Artinya setiap kami yang diurapi dengan minyak urapan, kami generasi majikan, kami terus naik, bukan turun, jadi kepala, bukan ekor. Apapun yang kupegang, kerjakan, lakukan, usahakan, Tuhan berkati berhasil. Dan setiap kami yang diurapi dengan minyak urapan, kami dipersiapkan menjadi mempelai Kristus untuk pesta di sorga, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Olesi kening saudara dan oleskan ke bagian tubuh yang sakit. Imani, percaya, mujizat pasti terjadi. Dan kami doa Tuhan, setiap permohonan doa ini kami imani doa orang benar, bila dengan yakin doakan besar kuasanya, dan di atas kayu salib sana Tuhan katakan semua sudah selesai. Dalam nama Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri, angkat tangan kita dua-dua, kita berdoa syafaat. Yang pertama kami ucap berkat buat Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darneti Priyaji, bersama juga yaitu Pendeta Argo Priyaji, Pendeta Dr. Ariso Priyaji. Beri kesehatan, panjang umur, ekstra tenaga, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sampai Tuhan datang 2 kali. Terus pakai Gembala Sidang untuk memenangkan baik jauh bagi surga. Nama Tuhan dipermuliakan. Bonarga Youth Ministry, Beloved Kids, Sibires Choir, Tuhan berkati. Kami serahkan Tuhan acara Natal Gereja Tiberias 6 Desember 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Tuhan berkati berhasil, penuh kuasa, penuh kemuliaan,
sekian penuh mujizat Tuhan. Kami percaya jemaat-jemaat jiwa-jiwa yang berdatangan, mereka mengalami mujizat Tuhan. Mereka mengalami kasih kuasa Tuhan. Kami percaya mereka mengalami kebaikan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Bahkan kami percaya mereka yaitu yang mengikuti, bahkan datang acara Natal, kami percaya Tuhan, mereka semua diselamatkan, dimateraikan jadi warga surga. Bahkan keluarga besar mereka juga diselamatkan, dimenangkan bagi kerajaan surga lewat acara Natal Gereja Tiberias Tuhan, yaitu 6 Desember 2025, menjadi berkat untuk Indonesia, menjadi berkat bagi kota Jakarta dan sekitarnya. Kami percaya Tuhan berkati berhasil, Tuhan berkati berhasil, Tuhan berkati berhasil. Kami percaya apa yang diperlukan, dibutuhkan, Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan, tidak kekurangan. Kami tolak hujan, hujan pindah ke laut. Kami doa Tuhan sepanjang acara, baik H-7, H-5, H-3, H-2, H-1, kami percaya tidak hujan, beri cuaca yang cerah sampai di hari H tanggal 6 Desember, cuaca cerah Tuhan. Kami doa tidak hujan, Tuhan berkenan, Tuhan berkati acara Natal Tiberias sukses berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan berkati semua, yaitu jemaat sebentar mereka akan latihan, juga sebentar setelah latihan mereka akan pulang, tutup bungkus mereka dengan kuasa dari Yesus Kristus. Mereka tidak celaka, tidak bahaya, tidak ngelamot. Mereka pulang bawa sukacita dan sejahtera yang daripada Tuhan. Mereka jadi berkat buat keluarga mereka, buat orang tua mereka, buat studi mereka, pekerjaan mereka, karir mereka, dimanapun mereka berada, mereka jadi berkat, dipakai Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa, berkati penanggung jawab tempat ini, Tuhan berkati bersama tim semua yang melayani Tuhan, tim event semua diberkati. Kami doa tim choir semua diberkati. Bahkan kami doa berkati saudara Geril, juga saudara Randy, Tuhan berkati penuh kuasa, penuh kemuliaan, penuh mujizat Tuhan. Para backup singer Tuhan berkati, para imam musik Pak Sandi Tanarius bersama keluarga, Tuhan berkati penuh kuasa, penuh kemuliaan, penuh mujizat Tuhan. Kami doa berkati juga Jeremy bersama keluarga, penuh kuasa, penuh kemuliaan, penuh mujizat Tuhan. Juga berkati Niko bersama keluarga, penuh kuasa, penuh kemuliaan, penuh mujizat Tuhan. Juga saudara Gerard, Tuhan berkati penuh kuasa, penuh kemuliaan, penuh mujizat Tuhan. Tim media, Tuhan berkati Pak Ruben, yaitu Pak Musa, juga Pak Edison, Pak Boas, Pak Gimin, Tuhan berkati. Bahkan soundman, bahkan semua yang terlibat melayani Tuhan tanpa terkecuali, berkat-berkat Tuhan tercurah sempurna atas hidup mereka. Kami ucap berkat buat bangsa kami Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, seluruh Menteri TNI, Polri, perawat, dokter, suster, beri kesehatan, panjang umur, ekstra tenaga. Kami percaya Tuhan berikan hikmat yang berlimpah-limpah dalam mengambil setiap keputusan, kebijakan semua yang tepat, yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat yang terbaik dari kerajaan surga. Tuhan memberkati seluruh hidupmu, Tuhan memberkati keluargamu, rumah tanggamu, orang tuamu. Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati studi anak-anakmu berhasil. Apapun yang kau pegang, kerjakan, lakukan, usahakan sepanjang minggu, bulan, tahun 2025. Percayalah, Tuhan pasti buat berhasil. Terimalah berkat, rahmat, kasih karunia dari Bapa di sorga, serta penyertaan perlindungan dari Roh Kudus senantiasa menuntun membimbing kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang 2 kali menjemput siap kita semua kawan-kawan terbang ke sorga, pesta di sorga bersama dengan Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Sama-sama siap kita yang percaya, yang disayang sama Tuhan, dengan bangga sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people holy to the King of Kings.